Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Ika Apsari, NIM M71841. Kali ini saya akan menjelaskan tentang variabel dummy atau dummy variable. Dalam analisis regresi, variabel dependent itu tidak hanya dipengaruhi oleh variabel independen kuantitatif, tetapi bisa juga dipengaruhi oleh variabel independen kualitatif. Nah, variabel kualitatif tersebut harus dikuantitatifkan terlebih dahulu. Untuk mengkuantitatifkan atribut variabel kualitatif, dibentuklah variabel dummy. Nah, variabel dummy ini memiliki nilai 0 dan 1. Nah, 0 itu menunjukkan tidak adanya ciri atau kualitas tersebut, dan 1 itu menunjukkan adanya ciri atau kualitas tersebut. Contohnya itu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu kan ada dua, laki-laki sama perempuan. Nah, misalnya itu 1 untuk perempuan. Nah, 0 itu untuk tidak perempuan atau laki-laki. Itu. Jika variabel kualitatif tersebut terdiri dari lebih dari 2 kategori, maka jumlah variabel dummy yang dibentuk harus banyak n-1, di mana n adalah banyaknya kategori variabel tersebut. Contohnya variabel jenis pekerjaan dengan 3 kategori, yaitu pekerja kasar, setengah terampil, dan pekerja terampil. Maka dibentuk 2 variabel dummy. Ini kan tadi kan ada 3 kategori. Nah, maka variabel dummy itu n-1, jadi 3-1, jadi ada 2 variabel dummy. Nah, alternatif yang dibentuk itu ada DK1 sama dengan 1 itu jika kasar, dan sama dengan 0 itu jika lainnya. DK2 sama dengan 1 itu jika setengah terampil, dan sama dengan 0 itu jika lainnya. Nah, dari alternatif 1 itu kita bisa mendapatkan jika DK1 sama dengan 1 dan DK2 sama dengan 2 itu terampil. DK1 sama dengan 0, DK2 sama dengan 1 itu jika setengah terampil. DK1 sama dengan 1 dan DK2 sama dengan 0 itu jika kasar. Nah, pada variabel ini yang menjadi kategori kontrol itu ada pekerja terampil, karena dia tidak dimisalkan di variabel dummy-nya. Tidak dimisalkan 1 maksud saya. Nah, ini adalah persamaan umum dari regresi dummy, yaitu Y1 sama dengan beta 1 ditambah beta 2 D2I ditambah sampai dengan beta N DNI plus UI, di mana YI merupakan variabel dependent dan beta 1 merupakan interceptnya, beta 2 D2I itu merupakan untuk variabel dummy-nya, dan UI itu error. Nah, ini merupakan contoh rata-rata gaji guru sekolah publik menurut daerah geografis. Ini ada 51 data. Nah, dari data ini dibagi menjadi 3 kategori wilayah. Nah, wilayah 1 itu untuk negara bagian timur laut atau tengah utara. Yang 2 itu selatan, yang ketiga itu ada barat. Nah, ini kan ada 3 kategori. Nah, kita akan bentuk variabel dummy-nya itu ada 2. Ini akan seperti persamaan ini, yaitu Y1 sama dengan beta 1 ditambah beta 2 D2I ditambah beta 3 D3I ditambah UI, dimana I merupakan rata-rata gaji guru sekolah umum di negara bagian I. D2I sama dengan 1 jika negara bagian di timur laut atau tengah utara, sama dengan 0 itu untuk sebaliknya atau selainnya. D3I sama dengan 1 itu jika negara bagian di selatan, dan sama dengan 0 itu untuk sebaliknya atau wilayah lain. Nah, negara bagian barat itu menjadi kategori kontrol. Nah, kita bisa mendapatkan gaji rata-rata guru sekolah negeri di timur laut dan tengah utara itu
didapatkan dari ekspektasi YI, di mana D2I sama dengan 1 dan D3I sama dengan 0, yaitu sama dengan beta 1 ditambah beta 2. Mengapa begitu? Kan ini D2I sama dengan 1, D3I sama dengan 0 kan. Nah, kita lihat nih, D2I sama dengan 1, D3I sama dengan 0. Jadi kita mendapatkan cuman beta 1 dan beta 2 aja untuk mengetahui rata-rata gaji guru di Timur Laut dan Tengah Utara. Nah, untuk yang selatan itu ekspektasi dari YI, di mana D2I sama dengan 0, D3I sama dengan 1, itu dapatkan beta 1 ditambah beta 3. Nah, untuk gaji rata-rata guru sekolah negeri di barat itu dari ekspektasi YI, di mana D2I sama dengan 0, D3I sama dengan 0. Itu beta 1. Dengan kata lain, gaji rata-rata guru sekolah negeri di barat diberikan oleh intersept beta 1 dan koefisien kemiringan beta 2 dan beta 3 memberitahu berapa banyak berarti gaji guru di Timur Laut dan Tengah Utara dan di selatan berbeda dari gaji rata-rata guru di barat. Nah, ini dari perhitungannya didapatkan estimasi dari YI sama dengan 26.158 dikurangi 1.734 di 2I dikurangi 3.264 di 3I. Nah, interpretasinya itu rata-rata gaji guru di barat adalah sekitar $26.158. Rata-rata gaji guru di Timur Laut dan Tengah Utara lebih rendah dari barat sekitar $1.734 dan guru di selatan lebih rendah dari barat sekitar $3.265. Nah, mengapa interpretasi itu dibandingkan dengan barat? Ya, karena barat itu merupakan kategori basis atau kategori kontrol. Itu. Nah, apabila kita ingin mengetahui rata-rata gaji guru sebenarnya di Timur Laut dan Tengah Utara dan Selatan, itu kita bisa mengurangkan rata-rata gaji guru di barat dikurangi dengan rata-rata gaji guru di Timur Laut dan Tengah Utara pada persamaan ini, sehingga kita dapat gaji rata-rata aktual dari rata-rata gaji guru di Timur Laut dan Tengah Utara itu sebesar $24.424 dan rata-rata gaji guru di selatan sebesar $22.894. Nah, bagaimana mengetahui bahwa rata-rata gaji ini berbeda secara statistik dari rata-rata gaji di guru barat? Tadi kan kita hanya mengetahui nilai dari rata-rata gajinya saja, tapi kita belum mengetahui apakah itu berbeda secara statistik atau sama. Nah, yang kita harus lakukan adalah mencari tahu apakah masing-masing koefisien kemiringan itu signifikan atau tidak secara statistik. Nah, dari perhitungan ini didapat bahwa koefisien kemiringan yang diperkirakan untuk Timur Laut dan Tengah Utara itu tidak signifikan secara statistik karena p-value-nya adalah 23%. Ini. Nah, 23% itu lebih besar dari 5%. Nah, karena kita menggunakan alfanya 5%. Nah, sedangkan di selatan itu signifikan secara statistik karena nilai P atau p-value-nya hanya sekitar 3,5%. 3,5% itu lebih kecil dari 5%. Maka hipotesisnya itu ditolak. Maka ini signifikan tuh. Jadi kesimpulannya, secara statistik rata-rata gaji guru sekolah negeri di barat dan Timur Laut dan Tengah Utara itu hampir sama, tetapi gaji rata-rata guru di selatan secara statistik lebih rendah secara signifikan sekitar $3.265. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan variabel Demi yaitu ada yang pertama, jika variabel kualitatifnya memiliki M kategori, maka hanya memperkenalkan M-1 variabel Demi. Apabila kita tidak mengikuti aturan ini, maka akan jatuh ke dalam perangkap variabel Demi, yaitu situasi collinearity sempurna atau multicollinearity sempurna. Tuh, seperti yang udah disebutin tadi ya. Nah, yang kedua itu ada kategori yang tidak ada variabel Demi-nya ditetapkan sebagai kontrol atau kategori yang dihilangkan dan semua perbandingan dibuat sehubungan dengan kategori tolak ukur ini. Nah, kalau yang dari contoh tadi yang masuk ke dalam kategori kontrol itu yang di barat.
Terus yang ketiga, nilai intercept beta 1 mewakili nilai rata-rata dari kategori kontrol. Terus yang keempat, koefisien yang melekat pada variabel Demi dikenal sebagai koefisien intercept diferensial karena mereka mengetahui berapa banyak nilai intercept yang menerima nilai 1 berbeda dari koefisien intercept dari kategori kontrol. Yang kelima, jika variabel kualitatif memiliki lebih dari satu kategori, seperti dalam contoh ilustrasi tadi, pilihan kategori patokan sepenuhnya tergantung pada peneliti. Terkadang pilihan tolak ukur ditentukan oleh masalah khusus yang ada. Ini jadi penentuan variabel Demi itu tergantung pada peneliti, jadi bebas. Yang keenam, cara lain menghindari jebakan yaitu bisa dengan memperkenalkan sebaik mungkin variabel Demi sebagai jumlah kategori dari variabel itu dengan tidak memperkenalkan intercept di model itu. Yang didapat persamaannya yaitu YI sama dengan beta 1 D1I ditambah sama dengan beta M DNI ditambah UI. Nah, ini contohnya itu dari contoh tadi, semisal kita tidak memperkenalkan intercept. Jadi kita membentuk semua kategori menjadi variabel Demi, maka kita dapatkan persamaan seperti ini. Selanjutnya, regresi dengan regresor kuantitatif dan kualitatif bisa disebut dengan model ANCOVA. Model regresi yang berisi campuran variabel kuantitatif dan kualitatif disebut model analisis covariance atau ANCOVA. Model ANCOVA adalah perpanjangan dari model ANOVA, di mana mereka menyediakan metode statistik mengendalikan efek dari regresi kuantitatif yang disebut covariat atau variabel kontrol dalam model yang mencakup kuantitatif dan kualitatif. Ini contohnya. YI sama dengan beta 1 plus beta 2 D2I plus beta 3 D3I plus beta 4 XI plus UI. Nah, ini sudah sama kayak tadi sih, contoh tadi. Cuman ada penambahan di X ini, yaitu variabel kuantitatif. Nah, X ini merupakan pengeluaran di sekolah umum per murid dalam dolar. Untuk D2I dan D3I nya sama kayak tadi, contoh tadi. Nah, setelah melakukan perhitungan didapat bahwa estimasi dari YI sama dengan 13.269 dikurangi 1.679 D2I dikurangi 1.144 D3I ditambah 3,2 XI. Nah, ini merupakan garis regresi dari persamaan ini. Ini merupakan nilai dari intercept-nya. Terus ini merupakan koefisien kemiringan dan ini merupakan nilai dari XI. Nah, ini termasuk dalam regresi paralel karena terletak pada intercept yang berbeda tetapi koefisien kemiringannya sama. Selanjutnya itu alternatif variabel Demi terhadap Uchikow. Dalam bagian 8.8 kita membahas Uchikow untuk memeriksa stabilitas struktural dari model regresi. Ini contohnya yaitu hubungan antara tabungan dan pendapatan di Amerika Serikat selama periode 1970 sampai 1995. Nah, ini kita bagi menjadi dua periode sampel, yaitu 1970 sampai 1981 dan 1982 sampai 1995. Dan menunjukkan berdasarkan Uchikow bahwa ada perbedaan dalam regresi penghematan pendapatan antara kedua periode. Namun, kita belum dapat mengatakan apakah perbedaan dalam dua regresi itu dikarenakan perbedaan dalam hal intercept atau koefisien kemiringan atau keduanya. Nah, ini terdapat 4 kemungkinan penyebab perbedaan dari dua regresi tersebut, yaitu yang pertama, koefisien intercept dan kemiringannya sama dalam dua regresi. Ini kasusnya disebut regresi bertepatan.
Ini gambarnya ini. Jadi ini interceptnya itu sama dan koefisien kemiringannya itu sama. Terus yang kedua, hanya intercept berbeda tetapi kemiringannya sama. Ini namanya regresi paralel. Nah, ini interceptnya berbeda tetapi koefisien kemiringannya sama. Terus yang ketiga, intercept dalam dua regresi sama tetapi kemiringannya berbeda. Ini namanya regresi bersamaan. Nah, ini interceptnya terletak di titik yang sama tapi koefisien kemiringannya berbeda. Terus yang keempat, kedua intercept dan kemiringannya berbeda. Ini namanya kasus regresi tidak sama. Ini interceptnya berbeda, juga koefisien kemiringannya juga berbeda. Nah, prosedur uji multi step yang dibahas dalam bagian 8.8 seperti disebutkan sebelumnya memberitahu kita bahwa hanya jika dua atau lebih regresi berbeda tanpa memberitahu kita apa sumber perbedaannya. Sumber perbedaannya jika ada dapat ditembaki dengan menggabungkan semua pengamatan dan berjalan hanya satu regresi seperti yang ditunjukkan pada persamaan ini. Nah, ini ada persamaan YI sama dengan alfa I plus alfa 2 DT plus beta 1 XT plus beta 2 DT XT plus UI. Nah, Y penghematan, X pendapatan, T waktu, D sama dengan 1 untuk observasi pada periode 1982 sampai 1995, 0 untuk yang lainnya yaitu pada periode pengamatan 1970 sampai 1981. Nah, asumsinya bahwa ekspektasi UI atau rata-rata errornya itu sama dengan 1. Berarti fungsi pendapatan untuk 1970 sampai 1991 itu ekspektasi YT di mana DT sama dengan 0, XT itu sama dengan alfa 1 ditambah beta 1 XT. Dan untuk fungsi penghematan 1982 sampai 1995 itu ekspektasi YT di mana DT sama dengan 1, XT itu sama dengan alfa 1 ditambah alfa 2 maksud saya, terus ditambah beta 1 ditambah beta 2 XT gitu. Selanjutnya ada efek interaksi menggunakan variabel dummy. Variabel dummy adalah alat yang fleksibel yang dapat menangani berbagai masalah menarik. Untuk melihat ini pada model berikut, yaitu YI sama dengan alfa 1 ditambah alfa 2 D2I ditambah alfa 3 D3I ditambah beta XI plus UI, di mana Y adalah upah per jam dalam dolar, X adalah pendidikan yaitu tahun sekolahnya, D2 sama dengan 1 jika perempuan, 0 untuk sebaliknya, D3 sama dengan 1 jika bukan kulit putih dan non Hispanik atau 0, dan 0 untuk sebaliknya. Dalam model ini, gender dan ras adalah regresi kualitatif dan pendidikan adalah regresi kuantitatif. Gender dan ras itu tadi yang D2 sama D3, terus pendidikan itu X-nya. Nah, implisит dari model ini adalah asumsi bahwa efek diferensial dari jenis kelamin D2 adalah konstan di dua kategori ras, dan efek diferensial dari ras D3 juga konstan di kedua jenis kelamin. Nah, maksudnya jika gaji rata-rata lebih tinggi untuk laki-laki daripada perempuan, ini berlaku pada bukan kulit putih atau non-Hispanik atau tidak. Demikian juga jika katakanlah bukan kulit putih atau non-Hispanik memiliki upah rata-rata yang lebih rendah, ini berlaku pada perempuan atau laki-laki. Dalam banyak aplikasi, asumsi seperti itu mungkin tidak dapat dipertahankan. Perempuan yang bukan berkulit putih atau non-Hispanik dapat memperoleh upah yang lebih rendah dari laki-laki yang bukan berkulit putih atau non-Hispanik.
Dengan kata lain, mungkin ada interaksi antara dua variabel kuantitatif D2 dan D3. Oleh karena itu, pengaruhnya terhadap rata-rata Y mungkin bukan hanya aditif, tetapi multiplikatif, seperti pada model berikut. Ini ada nah, sekarang kita dapat melihat bagaimana interaksi dummy, yaitu produk dari dua variabel kualitatif atau dummy, modifikasi efek dari dua atribut yang dipertimbangkan secara individual. Nah, contoh sebelumnya dengan jelas mengungkapkan peran interaksi ketika dua atau lebih kualitatif regresor termasuk dalam model. Penting untuk dicatat bahwa kita mengasumsikan tingkat kenaikan penghasilan per jam sehubungan dengan pendidikan tetap konstan di seluruh jenis kelamin dan ras. Tapi ini mungkin bukan masalahnya. Jika kita ingin menguji ini, kita harus memperkenalkan koefisien kemiringan diferensial. Nah, ini merupakan fungsi upah rata-rata per jam untuk pekerja perempuan kulit putih atau non-Hispanik. Ini semisal tadi ada efek lain. Nah, semisal D2 dan D3 ini ada hubungannya. Nah, ini akan kita bahas dengan persamaan YI sama dengan alfa I ditambah alfa 2 D2I ditambah alfa 3 D3I ditambah alfa 4 D2I D3I ditambah beta beta 1 X1 ditambah UI. Alfa 2 itu efek diferensial menjadi perempuan, alfa 3 itu efek diferensial menjadi bukan kulit putih atau non-Hispanik, alfa 3 itu efek diferensial menjadi perempuan bukan kulit putih atau non-Hispanik. Nah, kita mendapatkan estimasi dari YI itu sebagai berikut dengan T sebagai berikut. Nah, apabila nah ini ada bintangnya cuma satu ini, p-value-nya kurang dari alfa. Nah, bintang 2 ini p-value-nya lebih dari alfa. Nah, menunjukkan bahwa upah rata-rata perempuan per jam bukan kulit putih atau non-Hispanik berbeda dengan alfa 4 dari rata-rata upah per jam perempuan atau non-Hispanik atau non-putih atau non-Hispanik. Jika misalnya ketiga koefisien dummy diferensial adalah negatif, ini akan menyeratkan bahwa pekerja non kulit putih atau non-Hispanik perempuan mendapatkan upah rata-rata per jam yang jauh lebih rendah daripada pekerja perempuan atau non putih atau non-Hispanik dibandingkan dengan kategori dasar yang dalam contoh yang ada adalah pria kulit putih atau Hispanik. Selanjutnya adalah regresi linear piecewise. Nah, gambar di samping menunjukkan bagaimana perusahaan membayar upah dari penjualannya. Ia membayar komisi berdasarkan penjualan sedemikian rupa sehingga hingga level target X star. Ada satu stokastik struktur komisi dan mengambil level itu. Ini X starnya. Diasumsikan bahwa komisi penjualan meningkat secara linear dengan penjualan hingga ambang batas X star. Setelah itu juga meningkat secara linear dengan penjualan tetapi pada tingkat yang jauh lebih curam. Dengan demikian, regresi linear piecewise yang terdiri dari dua potongan linear atau segmen yang diberi label 1 dan 2 dan fungsi komisi mengubah kemiringan pada nilai ambang batas. Mengingat data komisi penjualan dan nilai ambang batas X star, teknik variabel dummy dapat digunakan untuk memperkenalkan kemiringan berbeda dari dua segmen regresi linear piecewise. Nah, ini untuk bagian 1, untuk bagian 2-nya ini untuk X star-nya. Nah, ini kita dapatkan persamaan regresinya yaitu YI sama dengan alfa 1 ditambah beta 1 XI ditambah beta 2 XI min X star DI ditambah UI, mana YI adalah komisi penjualan, XI volume penjualan yang dihasilkan oleh tenaga penjualan, X
star itu nilai ambang penjualan DI sama dengan 1 jika XI lebih besar dari X star, 0 jika XI kurang dari X star. Dengan asumsi ekspektasi dari UI sama dengan 0, sehingga kita dapatkan rata-rata komisi penjualan mencapai level target X star, yaitu ekspektasi YI di mana DI sama dengan 0, XI X star itu sama dengan alpha 1 ditambah beta 1 XI. Ini kan DI nya sama dengan 0, ini sama dengan 0, maka ini hilang dikalikan 0, sehingga kita hanya mempunyai alpha 1 dan beta 1 XI. Kemudian rata-rata komisi penjualan melampaui level target. Tuh, ekspektasi YI di mana DI sama dengan 1, XI X star sama dengan alpha 1 sama dengan alpha 1 dikurangi beta 2 X star plus beta 1 plus beta 2 XI. Nah, dengan demikian beta 1 memberikan kemiringan garis regresi di segmen 1 ini, dan beta 1 plus beta 2 memberikan kemiringan garis regresi di segmen 2. Dari regresi linear Price-Wise, pengujian hipotesis bahwa tidak ada jeda dalam regresi pada nilai ambang batas X star dapat dilakukan dengan mudah dengan mencatat signifikansi statistik dari estimasi koefisien kemiringan diferensial beta 2. Secara kebetulan, regresi linear Price-Wise yang baru saja kita diskusikan adalah contoh kelas fungsi yang lebih umum dikenal dengan fungsi spline. Selanjutnya, beberapa aspek teknis dari teknik dummy variable. Nah, ini merupakan asumsi yang harus dipenuhi, yaitu asumsi heteroskedastis. Nah, asumsi non heteroskedastis maksud saya. Nah, ini diasumsikan bahwa variansi dari error itu sama. Apabila asumsi ini tidak terpenuhi, maka sangat mungkin menarik kesimpulan yang salah. Terus yang kedua, asumsi non autokorelasi. Diasumsikan bahwa error dalam model regresi tidak berkorelasi. Asumsi ini wajib dipenuhi. Kemudian interpretasi variabel dummy dalam regresi semi logaritmik. Dalam model seperti log-line model, di mana regresi dan logaritmik dan regresi linear, koefisien kemiringan dari regresi memberikan semi elastisitas, yaitu persentase perubahan dalam regresi dan perubahan satuan dalam regresi. Pada YI sama dengan beta 1 plus beta 2 DI plus UI, di mana Y sama dengan tingkat upah per jam dalam dolar dan D sama dengan 1 untuk wanita dan 0 untuk pria. Dengan asumsi ekspektasi UI sama dengan 0, kita peroleh fungsi upah untuk pekerja laki-laki sama dengan ekspektasi len YI, di mana DI sama dengan 0, yaitu beta 1. Dan fungsi upah untuk pekerja perempuan yaitu ekspektasi len YI, di mana DI sama dengan 1, yaitu beta 1 plus beta 2. Oleh karena itu, intercept beta 1 memberikan penghasilan rata-rata log harian dan koefisien kemirikan memberikan perbedaan dalam rata-rata pendapatan log harian pria dan wanita. Tetapi, jika kita mengambil antilog beta 1, yang kita peroleh bukanlah upah rata-rata pekerja laki-laki, tetapi upah median mereka. Seperti yang kita ketahui, mean, median, dan modus adalah 3 ukuran kecenderungan sentral dari variabel acak. Dan jika kita mengambil antilog dari beta 1 plus beta 2, kita memperoleh upah median rata-rata pekerja perempuan. Nah, apa yang terjadi jika variabel dependent adalah variabel dummy? Bisakah menggunakan OLS untuk memperkirakan model regresi di mana regresi dan dummy?
Jawabannya adalah ya, secara mekanis bisa untuk dilakukan, tetapi ada beberapa masalah statistik yang dihadapi dalam model semacam itu. Nah, masalah-masalah apa aja sih? Nah, masalah-masalah ini akan dibahas pada bab selanjutnya. Nah, berikut adalah ringkasan dan kesimpulan dari apa yang telah kita bahas. Yaitu yang pertama, variabel dummy itu mengambil nilai 1 dan 0. Ini cara untuk memperkenalkan regresor yang kualitatif dalam model regresi. Yang kedua, jika ada perbedaan dalam respon regresi dan variasi dalam variabel kualitatif di berbagai subkelompok, mereka akan tercermin dalam perbedaan dalam intersep atau kemiringan koefisien atau keduanya di berbagai regresi subkelompok. Itu yang seperti tadi kita bahas, yang ada 4 kemungkinan perbedaan dari regresi. Yang ketiga, kita harus selalu menimbang jumlah variabel dummy yang akan diperkenalkan terhadap jumlah total pengamatan yang tersedia untuk analisis. Jumlah variabel dummy yang dibentuk harus sebanyak n-1, di mana n adalah banyaknya kategori variabel tersebut. Terima kasih.